Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama Bu Etik Ismiati dan Bu Ida Restu Mursida. Sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi menggunakan masalah kontekstual. Untuk tujuan pembelajaran, kalian diminta agar mampu menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dengan mendata anggota-anggotanya, menentukan anggota, bukan anggota, dan banyak anggota himpunan serta notasinya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan istilah kumpulan, kelompok, kelas atau gugus dan lain-lain yang mengungkapkan suatu perkumpulan objek yang lebih dari satu. Dalam istilah matematika, hal itu disebut dengan himpunan. Tetapi himpunan juga memiliki pengertian tertentu, yaitu kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Maksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini adalah himpunan karena sudah ditegaskan bahwa kakinya ada 4. Maka yang termasuk dalam anggota himpunan ini adalah kerbau, kuda, sapi. Sedangkan yang bukan anggota adalah ayam, itik, ular, dan sebagainya yang tidak memiliki kaki 4. Namun jika ada kalimat kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi, ini bukan himpunan karena tidak dijelaskan berapa tinggi yang dimaksud. Apakah tingginya 130 ataukah 140 cm ataukah 150 itu termasuk tinggi. Jadi harus dijelaskan batasan sentimeternya. Karena kalau tidak jelas, maka kumpulan ini bukan himpunan. Nah, berikut adalah contoh himpunan karena memiliki batasan yang jelas. 1. Batasannya adalah Agustus. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, dimulai dengan huruf M. Yang keempat, dimulai dengan huruf S. Yang kelima, berkaki 2. Yang keenam, dibatasi hanya di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan yang bukan himpunan, coba perhatikan. 1. Kota besar itu seperti apa tidak dijelaskan luas wilayahnya. Yang kedua, orang kaya itu seperti apa tidak dijelaskan jumlah besar kekayaannya. Yang ketiga, yang seperti apa yang dimaksud dengan pandai itu. Yang keempat, tingginya seberapa tinggi sentimeter atau meternya. Yang kelima, pelajaran yang disenangi kan berbeda, bervariatif setiap siswa. Yang keenam, selera makanan orang juga kan berbeda-beda, yang dimaksud dengan lezat itu seperti apa. Jadi ada perbedaan antara yang himpunan dan yang bukan himpunan. Anak-anak, setiap himpunan memiliki anggota. Setiap benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur. Perhatikanlah gambar berikut. Meskipun pada gambar terdapat 4 buah pisang, 3 buah apel, 6 buah ceri, 2 buah stroberi, tapi pada penulisan keanggotaan himpunan, tiap-tiap kelompok buah itu hanya ditulis 1 anggota saja. Jadi, anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal.
Nah, bentuknya seperti ini ya. Dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Ingat, menggunakan huruf kapital. Misalkan himpunan buah-buahan tersebut diberi nama B, maka B sama dengan pisang, apel, belimbing, jeruk, strawberry, cherry, kiwi. Dalam suatu himpunan, masing-masing anggota berbeda dengan anggota lainnya. Dengan demikian, dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama. Untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan, digunakan lambang seperti ini. Ini disebut elemen. Sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota suatu himpunan, digunakan lambang seperti ini. Lambang elemen yang diberi tanda silang. Nah, anak-anak, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, menyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggota. Yang ketiga adalah dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Cara yang pertama yaitu himpunan dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Ya, nanti kita perhatikan contohnya ya. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara ini biasanya dimodifikasi yaitu diberi tanda 3 titik dengan dibaca dan seterusnya mengikuti pola. Perhatikan contoh. Pada contoh himpunan A, terdapat angka 3, 5, dan 7 yang diberi tanda kurung kurawal. Begitu juga dengan B dan C. Tetapi pada contoh D, terdapat tanda kurung kurawal yang di dalamnya ada tanda 3 titik. Ini diartikan bahwa anggota himpunan bisa mengikuti pola yang berada di dalam kurung kurawal. Cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jika pada cara pertama kita langsung menuliskan bentuk angka atau bentuk suatu benda, maka pada cara kedua hanya disebutkan sifatnya saja. Contoh, A adalah semua himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan semua bilangan bulat. Jika kita perhatikan, untuk cara yang kedua tidak disebutkan anggota satu persatu, hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Untuk cara yang ketiga yaitu menyatakan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Perhatikan cara penulisannya yaitu dalam kurung X, kemudian ada tanda pagar P dalam kurung X tutup kurung kurawal, di mana X mewakili anggota himpunan dan P dalam kurung X menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Perhatikan contoh. Misal A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti berikut. Untuk lambang seperti ini dibaca sebagai himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli.
Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.